Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah di Masjid Aqil Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari salat Jumat ini ketakwaan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah semua mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan kemudian dimampukan untuk bisa bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Amin. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menyikapi tahun politik 2014 sebagai seorang muslim. Sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita harus paham betul situasinya. Berbagai macam bentuk campaign, berbagai macam bentuk tipu daya, muslihat, berbagai intrik ini sedang kencang-kencangnya. Mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling jahat. Yang paling jahat bagaimana? Ada memang yang jahat itu dalam bentuk menyewa dukun-dukun paranormal yang punya ilmu untuk menutup gambar peserta lain di saat Anda membuka lembaran foto-foto caleg itu. Ada ilmu dalam dunia mistik yang membuat Anda tidak bisa melihat foto caleg lain kecuali foto caleg yang diarahkan kepada Anda. Itu ada ilmunya. Dan biasanya yang kena itu adalah orang yang tidak mantap hatinya, lemah jiwanya, dan belum ada pilihannya. Nah, pada kondisi seperti ini saya ingin mengingatkan pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat dan bangsa ini. Banyak-banyak berdoalah. Anda akan menemukan banyak sekali kebohongan terutama di media pada kondisi seperti ini. Karena semua berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dan akhirnya banyak yang stres. Yang stres ini akan memainkan berbagai macam bentuk tipu daya muslihatnya. Mulai dari memancing kita lewat foto dan gambar serta tulisan-tulisan sampai kepada sogokan-sogokan yang diharamkan. Sogokan-sogokan dengan memberikan kaos, dengan memberikan makanan dan minuman yang belum tentu itu halal buat kita semua. Untuk itu sekali lagi banyak-banyaklah berdoa. Khususnya banyak-banyak membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Banyak-banyak membaca itu 3 kali minimal di pagi dan sore. Juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammah atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sihir mulai dari sihrul bayan sampai kepada sihir yang sesungguhnya, mulai dari penipuan dari bahasa-bahasa iklan sampai kepada mistik seluruhnya ini sedang bekerja. Begitu juga dengan uang yang halal dan uang yang haram campur aduk saat ini. Jadi Anda bisa bayangkan kondisi bangsa ini
kalau kita tidak banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana seharusnya pandangan atau cara Islam membimbing kita dalam memilih caleg dan capres pada kondisi seperti ini? Pertama, saya ingin ingatkan dari surah Ali Imran ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini aturan main dari Al-Qur'an dalam memilih pemimpin, terutama di Indonesia saat ini. Caleg ini adalah menentukan orang yang akan membuat aturan buat kita. Yang namanya aturan itu cuma dua. Aturan Allah dan aturan manusia. Aturan manusia ada dua. Yang sejalan dengan aturan Allah dan yang melawan aturan Allah. Cuma itu saja aturan. Bangsa ini, negara ini hanya bisa selamat kalau sejalan dengan aturan penciptanya. Siapa yang menjadi pemilik bumi Indonesia? Allah. Dalam rumusan dunia ini, satu rumusan sudah Allah gariskan. Ala lahul khalqu wal amru. Ingat, Dia yang menciptakan, maka Dia yang berhak mengatur. Yang tidak bisa menciptakan, tidak berhak mengatur. Jadi pertanyaannya, kalau bumi ini bumi Allah, berarti siapa yang berhak mengatur bumi Indonesia? Allah. Manusia ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi siapa aturannya yang paling berhak untuk ditaati? Adalah aturan Allah, pencipta manusia. Ini rumus kalau Indonesia mau tetap aman dan bertambah jaya. Allahu Akbar. Caranya bagaimana? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin. Padahal di sana ada orang-orang mukmin. Lalu orang mukmin ditinggalkan. Ini nomor satu. Sidang Jumat rahimakumullah. Lihat. Sekarang ini orang dikecohkan untuk tidak boleh menggunakan cara pandang iman dalam memilih pemimpin. Kalau kita keluar dari cara pandang iman, saya punya bahasa begini. Orang Islam yang memilih pemimpin tidak dengan cara pandang iman dan Islam, berarti lagi pensiun jadi Islam itu. Saya ulangi. Orang Islam yang memilih pemimpin tidak menggunakan cara pandang iman dan Islam, berarti sedang libur, sedang pensiun jadi Muslim. Kalau pensiun jadi Muslim, berarti jadi apa itu? Lawan Islam, minimal jahiliyah. Lawan iman, ya kafir. Kita selamanya akan tertipu ketika kita tidak menggunakan cara pandang Islam. Contoh. Nih, ilmu santet itu bisa masuk lewat handphone. Jamaah, jaga istrinya baik-baik dengan iman. Ada laki-laki yang bisa nyantet istri saudara dengan membaca mantra tertentu, lalu mengirim SMS ke istri Anda, dan orang itu bisa saja teman lamanya di sekolah dulu. Dan ini banyak kejadian sekarang. Begitu juga anak-anak perempuanmu, anak-anakmu. Biasakan kalau menerima informasi yang belum jelas, jangan angkat handphone kalau ada nomor yang belum jelas, apakah dari orang baik atau orang jahat. Anak-anak dan adik-adikku sekalian, jangan sembarang baca Facebook, jangan sembarang baca Twitter anak-anakku sekalian. Kalau itu belum jelas, dan sebelum membaca itu baca dulu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau perlu lengkapi dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau Anda enggak serius dengan apa yang saya anjurkan, ingat, mereka itu serius sekali dengan mantranya. Hanya dengan membaca simsalabim,
berarti dia sudah meminta tolong kepada dewa jin Sin. Lalu kemudian dia menulis kata-kata dan itu diserang kepada anakmu, dan anakmu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca SMS, ketika membaca BBM, ketika membaca WhatsApp, ketika membaca Facebook, ketika membaca Twitter, itu bisa kena itu. Belakangan kita melihat ada kasus-kasus seperti itu. Jadi, bisa saja yang sedang punya persoalan rumah tangga. Ada jin khusus yang gak suka keluarga kita tuh harmonis. Nah, untuk itu semua, kita harus menggunakan cara pandang iman, cara pandang Islam. Apalagi urusan bernegara. Negara Indonesia yang kaya raya ini sedang jadi bancakan, rebutan orang-orang yang ingin menguasai negara ini. Maka dalam memilih pemimpin, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa berbuat demikian, kalau ada orang Islam pilih pemimpin kafir, atau ada dua pemimpin Islam tapi yang satu munafik, yang satu akhlaknya baik, lalu dipilih yang munafik. Apa kata Al-Quran? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Apalagi cuma gara-gara kena bayaran kaos partai, tiba-tiba langsung milih. Kalau dasarnya bukan iman, ini Anda jadi caleg. Anda memuaskan konstituen dengan kaos, dengan duit 20.000, 50.000 gitu ya. Anda dipilih oleh konstituen Anda dengan motivasi yang sangat rendah. Dan Anda rela diperlakukan menjadi orang rendah seperti itu. Orang seperti Anda tidak akan memberikan kontribusi apa-apa buat bangsa ini. Karena Anda tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayatnya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali ada aturan mainnya. Bagaimana kalau terpaksa? Untuk Indonesia sih saya pikir gak terpaksa lah. Kan mayoritas muslim. Coba lihat deh. Di seluruh dunia, negara yang umatnya itu paling toleran dengan agama lain itu Islam. Saya bicara dengan jenderal polisi. Dia keliling dunia, cari di dunia yang mayoritas Nasrani, mempunyai jenderal polisi, mempunyai jenderal TNI, tentara yang banyak. Nggak ada itu. Apalagi Muslim menjadi pemimpin Nasrani, nggak ada. Di Indonesia yang paling toleran itu. Di Bali boleh, di NTT boleh, di Kalimantan Barat boleh. Sekarang yang kecolongan Solo sama Jakarta. Maaf untuk menggarisbawahi yang di akhir ini. Kalau kita nggak sadar-sadar ketipu terus, kehipnotis terus, dibodoh-bodohin terus. Kecuali terpaksa. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Kalau nggak pilih mereka, kita berbahaya. Akhirnya terpaksa bersiasat. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya itu, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Jadi peringatan Allah ini supaya kamu tidak kena siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Jumat rahimakumullah. Secara konstitusional, bagaimana seharusnya orang Islam memilih caleg dan capresnya? Sederhana. Kembali saja kalau memang Pancasila sudah disepakati sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup orang Indonesia, maka pemimpin yang boleh, caleg yang boleh dipilih, capres yang boleh dipilih adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi caleg dan capres yang boleh dipilih adalah caleg yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang tidak syirik.
Caleg atau capres yang jangan dipilih yang anti agama, jangan. Kalau dia sudah anti agama, jauhilah, apalagi merusak agama. Karena ini dasar konstitusinya. Yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama sudah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa ini bukan Tuhan matahari yang satu, bukan Tuhan patung yang satu, bukan Tuhan pohon yang satu, bukan Tuhan batu yang satu, tetapi siapa? Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pilih caleg, pilih capres yang bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bercampur-campur, apa bedanya kafir sama musyrik? Kafir mengingkari Tuhan, mengingkari Allah, itu kafir. Berarti tidak bertuhan. Di Indonesia ini PKI banyak. Tapi sekarang ada yang lebih parah dari PKI yang komunis ateis itu di Indonesia saat ini. Yang lebih parah adalah liberalis yang Tuhannya banyak. Ini lebih berbahaya. Orang munafik ini, munafik agama lebih bahaya daripada kafir. Itu makanya ayat tentang kafir cukup 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Tetapi ayat tentang munafik butuh 13 ayat karena rumit memahami orang ini. Orang kafir gampang memahaminya. Cukup 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang kafir itu gampang mendeteksinya. Dia ingkar kepada Tuhan dan dia setia dengan pengingkarannya, istiqomah dengan pengingkarannya itu. Kamu kasih peringatan, tidak kamu kasih peringatan, apalagi dia nasehatin, diperingatin aja dia nggak mudeng. Kenapa? Karena hatinya tertutup, dikunci mati. Itu orang kafir, gampang memahaminya. Yang ruwet itu adalah yang pakai peci, yang pakai sorban, yang masuk pengajian, yang pakai nama-nama dan jual-jual ayat. Baik, contoh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad. Kalau orang kafir dikunci mati hatinya, kalau orang munafik sakit hatinya, punya penyakit ragu. Punya penyakit ragu kepada Tuhannya. Ini lebih bahaya. Dan ini lebih rumit. Dan Anda tidak bisa mendeteksi itu kecuali dengan kacamata iman. Kalau Anda pakai kacamata kesejahteraan, pakai kacamata perubahan, pakai kacamata lebih baik, pakai kacamata kebangkitan, percayalah, Anda gampang dibohongin. Tapi kalau pakai kacamata iman, insya Allah semua akan menjadi jelas. Sidang Jumat rahimakumullah. Itu yang konstitusional. Yang kedua, sila kedua di Pancasila jelas sekali kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilih caleg, pilih capres yang rasa kemanusiaannya itu tidak liberal. Boleh kawin sejenis. Ya, bebas berekspresi suka-suka. Seperti kelakuan banci sekarang dia biarin. Nggak boleh. Yang boleh memimpin Indonesia sesuai sila kedua adalah kemanusiaan yang adil. Apa itu adil? Si pemimpin ini punya rasa kemanusiaan yang adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti dia orang adil. Tapi itu tidak cukup. Butuh yang namanya dan beradab. Adab bukan sekedar etika. Tetapi ilmu dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya demi Indonesia yang berperadaban, beradab. Begini contoh gampangnya. Lihat. Ya, contoh gampangnya gini. Ada 3 kelompok masyarakat yang dibidik oleh caleg. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat awam. Awam ini biasanya gampang dikerjainnya. 1, kasih duit.
2 kasih kaos, 3 kasih bintang dangdut yang seksi. Ini kena. Ini paling gampang. Kalau ada caleg yang melakukan itu, sudah deh. Orang seperti ini nggak bisa membuat kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat. Betapa seronoknya, betapa seksinya itu goyang-goyang itu semua ketika pada kampanye itu. Apa yang bisa diharapkan dari caleg yang menyewa artis dengan goyangan seksi untuk menipu dan menghipnotis orang-orang awam ini? Yang kedua, rakyat yang kedua ini adalah kelompok masyarakat menengah ke atas tapi nggak banyak informasi. Nggak banyak informasi. Orang-orang kelas ini biasanya ikut siapa figurnya, siapa tokohnya, ya, siapa selebritisnya. Biasanya gampang ikut. Ini kelompok 2. Dan orang-orang seperti ini miskin informasi, gampang dibohongin pakai TV, pakai tokoh biasanya. Siapa idolanya? Nah, yang ketiga yang lebih sulit, mungkin jamaah berada di titik ini, mudah-mudahan, adalah orang yang tahu informasi, dia kritis. Untuk ngeladenin orang ketiga ini repot, karena perlu dialog, perlu seminar, perlu difahamkan. Mereka nggak butuh duit, nggak butuh dihibur. Visi lu apa? Misi lu apa? Baru gue ikut. Nah, tapi kelompok ketiga ini biasanya jarang dikampanyekan. Yang digarap itu nomor 1 dan nomor 2 tadi. Si awam dengan yang gampang dipengaruhi pakai tokoh. Sidang Jumat, rahimakumullah. Yang begitu tuh nggak bisa membangun Indonesia yang adil dan beradab. Yang ada juga anak-anak disuruh nonton dengan tontonan yang seronok. Berpenampilan seksi seperti berhubungan suami istri pas lagi nyanyi. Itu kan tertarik dan tersihir. Ini yang sedang berjalan sekarang. Yang ketiga, yang boleh memimpin Indonesia adalah orang yang bisa sesuai dengan sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia ini kalau yang dipimpinnya orang Islam mayoritas lalu dipimpin kafir, ini bisa berantakan ini. Alhamdulillah sejak dipimpin Indonesia, orang-orang Islam, orang-orang di Indonesia ini, alhamdulillah negara kesatuan Republik Indonesia utuh. Kecuali ada yang kafir kemudian melepaskan diri, sementara kalau Islam tetap ingin selalu bersatu. Jangan pilih yang kemudian ingin memecah belah Indonesia, dan ini luar biasa. Indonesia sedang menghadapi kekuatan kapitalis liberal di belakang ini semua. Jadi masyarakat jangan gampang tertipu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Caleg yang mana yang boleh dipilih? Yang punya hikmah. Hikmah itu apa maksudnya? Yang punya ilmu. Ada orang berilmu tapi tidak punya hikmah. Orang yang punya hikmah otomatis dia berilmu. Jadi yang boleh dipilih di Indonesia hanyalah pemimpin yang ilmunya bermanfaat, yang ilmunya membuat dia beramal saleh. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruhnya. Nggak boleh hanya untuk kepentingan kelompoknya, hanya untuk kepentingan partainya. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya ingin bacakan beberapa ayat untuk memperkuat pilihan kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan sebelum memilih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Lihat, ingat peringatan Allah ini sebelum memilih. Hai orang-orang yang beriman yang sekarang sedang sholat Jumat, janganlah kamu ambil menjadi orang kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Jangan. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak seiman, jangan dijadikan orang kepercayaan. Jangan. Ini nasihat dari Allah. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan bahaya bagi kamu. Ini percaya atau nggak percaya, saya cuma sampaikan saja. Ada jamaah yang mau marah, ya kita bisa diskusi. Dan saya nggak punya partai, saya juga nggak punya jagoan, saya nggak ada kepentingan untuk memilih siapa di sini, tidak ada. Kepentingan saya untuk Islam saja, dan saya pengen mati sampai Islam, berislam sampai mati, mati bersama Islam. Ini harga mati buat saya.
Jadi kalau saya sampaikan ayat ini, haram bagi saya kampanye di masjid seperti ini. Haram bagi saya. Apa yang ingin saya katakan di ruangan ini, demi Allah, setelah ini siarkan ke seluruh Indonesia, masukkan di YouTube. Apapun resikonya harus saya hadapi. Yang ingin saya sampaikan adalah qala Allah yang ajarkan kepada kita. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Jangan cari caleg, jangan pilih capres yang jelas-jelas berpihak kepada asing, yang jelas-jelas berpihak kepada penjajah negeri ini. Jangan. Kalau di belakangnya sudah orang yang bukan Indonesia kepentingannya, jangan dipilih. Apapun partainya, apapun warnanya, sekalipun dia orang Islam kelihatannya, sekalipun kelihatannya hebat, jangan dipilih. Kalau nggak mau sengsara. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Waddu ma'anittum. Apa yang mereka mau dengan semua omongannya itu? Supaya kamu susah, itu saja. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nyata banget dari omongannya kalau itu benci sekali sama Islam, benci sekali dengan orang-orang Islam. Saudara-saudara, iya, ada tokoh Islam yang korupsi. Iya, ada tokoh Islam yang berzina. Iya, saya akui itu. Apa perlu saya sebut namanya? Tidak etis saya. Tetapi yakinlah masih banyak dan lebih banyak tokoh Islam yang bersih, yang mulia, yang bagus-bagus itu. Ini kita sering dibohongin. Nggak usah milih agama deh. Tuh, ketua MK. Tuh, ketua partai ini. Tuh, jangan-jangan. Iya ada. Ada tokoh Islam yang sesat, ada. Tetapi yang lurus lebih banyak. Ada tokoh Islam yang korupsi, ada. 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tapi tolong jawab saya. Tolong jawab saya, yang menyudutkan Islam. Itu pengemplang 6 triliun, kemana babi-babi itu semua? Pengemplang triliunan itu kenapa belum ditangkap? Ini karena sekarang mereka lah yang sedang bermain. Saudara-saudara, jangan sampai keyakinanmu direndahkan oleh mereka-mereka yang tidak yakin kepada agamamu. Fala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Kalau kamu pilih mereka, sudah jelas mulutnya benci sama Islam, hatinya jauh lebih benci. Ini bukan kata saya. Nanti dibuka di surah Ali Imran ayat 118. Sekali lagi. Ali Imran 118. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Kata Allah, sungguh ya, telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami, jika kamu mau memahaminya. Saya Bakhtiar Nasir, guru ngaji, sudah menyampaikan kepada umat. Dan saya minta tim media saya, omongan saya ini masukkan di YouTube, sebarkan ke seluruh Indonesia. Tugas saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Dan saya tidak punya kepentingan kecuali untuk Indonesia kita, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk agama kita yang selama ini juga menaungi agama yang lain, yang juga memperhatikan agama Nasrani, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Sudah kita hormati di Indonesia ini. Percayalah, keliling dunia, cari negara di mana di dunia yang orang Islamnya melebihi orang Indonesia toleransinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan umat Islam jangan lupa berdoa sebelum memilih, minta sama Allah. Kalau enggak, kena hipnotis kamu, terarah pikiran kamu. Kalau enggak, dibohongin kamu. Baca doanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Minta sama Allah, ya Allah, pilihkan kepadaku pemimpin yang baik untukku, yang tidak memusuhiku dan tidak memusuhi agamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.